Striker Porto menangis lihat Iran adu penalti di ajang Piala Asia. Mehdi Taremi menangis selama Iran menjalani adu penalti melawan Suriah. Dia seperti merasa bersalah karena bikin timnya pincang. Diketahui pukulan telak didapatkan Iran pada menit ke-90. Taremi diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar Ala Al-Dali. Selama kalah jumlah pemain, Iran mampu menjaga gawangnya dengan baik. Alhasil skor 1-1 terus bertahan sampai babak tambahan 2 kali 15 menit. Dan adu penalti kemudian harus dilakukan untuk mencari pemenang di duel antara Iran versus Suriah. Iran pada akhirnya bisa menang 5-3 dalam adu penalti tersebut. Karim Benzema bertahan di Al Ittihad hingga akhir musim. Karim Benzema takkan mudik ke Eropa. Al Hilal tak mengizinkan striker Prancis itu pergi di musim ini. ESPN melaporkan setidaknya ada 2 klub dari benua biru yang berminat untuk bisa mendatangkan Benzema, yakni Chelsea dan juga klub tempatnya memulai karir Yani Leong. Pemain 35 tahun itu diketahui terbuka dengan opsi pindah meski baru setengah musim di Arab Saudi. Namun Al Ittihad enggan melepasnya ke luar negeri. Juara bertahan Saudi Pro League itu justru lebih rela jika meminjam Benzema ke sesama klub lokal, namun sang pemain menolak. Diketahui Karim Benzema terkait kontrak 3 musim bersama Al Ittihad. Al Nassr versus Inter Miami, Ronaldo absen batal reuni dengan Messi. Cristiano Ronaldo dipastikan absen saat Al Nassr menghadapi Inter Miami dalam laga persahabatan di bulan ini. Cristiano Ronaldo dipastikan absen saat Al Nassr menghadapi Inter Miami dalam laga persahabatan bulan ini, yang membuat reuni dengan Lionel Messi urung terlaksana. Di usianya yang sudah senja, Messi akan berusia 37 tahun dan Ronaldo 39 tahun pada tahun 2024. Ria Seseka berupaya menghadirkan keduanya kembali dalam satu lapangan dan bisa jadi untuk terakhir kalinya. Namun sayangnya hal itu batal terlaksana. Cedera yang dialami Ronaldo membuatnya harus absen dalam laga tersebut yang akan digelar di Kingdom Area di Riyadh pada Jumat besok. Manchester City tembel Liverpool. Manchester City sukses membungkam Burnley dengan skor akhir 3-1 dalam laga Liga Inggris. 2 dari 3 gol kemenangan City atas Burnley diborong oleh Julian Alvarez di babak pertama, sedangkan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Rodri. Burnley sempat mencetakkan gol hiburan lewat aksi dari Amin Al-Dakil. Dengan hasil ini, Manchester City kembali ke peringkat kedua klasemen dengan torehan 46 poin. Sementara di partai lain, Liverpool sukses mengajar Chelsea dengan skor akhir 4-1 dalam laga Liga Inggris. 4 gol kemenangan Liverpool masing-masing dicetakkan oleh Diogo Jota, Conor Bradley, Dominic Szoboszlai, dan juga Luis Diaz. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol dari Christopher Nkunku. Dengan hasil ini, Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 51 poin. Sementara itu, Chelsea harus pas tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 31 poin. Barcelona kalahkan Osasuna. Barcelona sukses mengandaskan Osasuna dengan skor akhir 1-0 dalam laga tunda Jornada ke-20. Gol kemenangan Barcelona atas Osasuna diciptakan oleh bintang anyar mereka Yani Vitor Roque. Menariknya, gol debut Roque ini tercipta hanya sesaat setelah ia masuk ke lapangan. Dengan hasil ini, Barcelona pun berhak menduduki peringkat ketiga klasemen dengan torehan 47 poin. Hajar Chelsea, klub sebut Liverpool tampil luar biasa. Jurgen Klopp memuji penampilan Liverpool saat mengalahkan Chelsea. Klopp menilai Dress sudah menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa. Klopp merasa sangat senang dengan penampilan timnya saat mengalahkan Chelsea. Liverpool bisa saja menang dengan skor lebih besar andai penalti dari Darwin Núñez di akhir babak pertama tidak gagal. Tendangan striker asal Uruguay tersebut diketahui membentur tiang gawang. Conor Bradley bersinar lawan Chelsea. Conor Bradley berhasil menyuguhkan performa gemilang saat mengantarkan Liverpool mengalahkan Chelsea di ajang Liga Inggris. Bahkan atas dasar itu, membuat Klopp pusing untuk bisa memilih pemain khususnya di posisi bek kanan. Bradley di laga ini sukses mengemaskan 1 gol serta 2 assist dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Tak dipungkiri bahwa penampilan dari sang pemain tersebut begitu menanjak semenjak menggantikan Trent Alexander-Arnold ketika cedera. Bahkan Szoboszlai telah memperingatkan Alexander-Arnold bahwa posisi starternya berada dalam bahaya.
Darwin Núñez cetakan rekor. Liverpool menang 4-1 atas Chelsea, dan The Reds bisa saja menang lebih besar andai peluang-peluang Darwin Núñez tidak dimentahkan oleh tiang gawang. Sepanjang laga ada total 4 upaya Núñez yang membentur tiang maupun mistar gawang, dan dalam catatan Opta itu menjadi rekor dalam satu pertandingan Liga Inggris. Secara keseluruhan sudah 9 peluang Darwin Núñez di Liga Inggris di musim ini digagalkan oleh tiang gawang, sementara pemain lain tidak ada yang kena tiang gawang lebih dari 3 kali. Meski tidak membuatkan gol, Darwin Núñez ikut menyumbangkan assist untuk gol dari Luis Diaz. Secara keseluruhan dia sudah membuat 11 assist untuk Liverpool di semua kompetisi musim ini. Agar tidak seperti MU, Liverpool jangan salah pilih pengganti Klopp. Glenn Johnson khawatir kalau Liverpool memilih Xabi Alonso sebagai pengganti dari Jurgen Klopp, sebab The Reds bisa jeblok seperti Manchester United. Liverpool diketahui akan ditinggalkan oleh Jurgen Klopp begitu musim ini berakhir, atau lebih cepat 2 tahun dari masa kontraknya yang akan habis di tahun 2026. Kini tinggal Liverpool disibukkan dengan calon pengganti dari Klopp. Beberapa nama sudah muncul, dengan Xabi Alonso yang kini membesut Bayer Leverkusen sebagai kandidat terkuat. Meski demikian, Liverpool disarankan untuk tidak memilih Alonso karena yang bersangkutan minim pengalaman melatih. De Zerbi dianggap cocok gantikan Jurgen Klopp. Liverpool lagi kencang dihubung-hubungkan dengan Xabi Alonso, tetapi ketimbang Alonso, Roberto De Zerbi dinilai lebih cocok untuk Liverpool. Beberapa nama sudah muncul dengan 2 calon paling kuat mengemuka, yakni Xabi Alonso dan juga Roberto De Zerbi. Alonso dan De Zerbi dianggap punya gaya permainan yang mirip dengan Jurgen Klopp, tetapi ex pemain Liverpool yakni Stefan Warnock justru lebih condong kepada De Zerbi sebagai manajer baru Semira di musim depan, sebab De Zerbi mampu bekerja dengan dana terbatas tetapi menyulap tim seperti Brighton menjadi kuda hitam. Mason Greenwood belum kepikirkan untuk kembali ke Manchester United. Mason Greenwood dikabarkan belum memikirkan soal kembali ke Manchester United. Greenwood masih mau fokus untuk bermain di La Liga Spanyol bersama Getafe. Dilansir dari The Sun, Manchester United belum ambil langkah tegas antara menjual Mason Greenwood atau kembali memanggilnya, walau nyatanya setan merah sedang kurang tajam di lini serang di musim ini. Moise Kean gagal gabung Atletico Madrid. Moise Kean harus gigit jari keinginannya untuk pergi ke Juventus dan gabung dengan Atletico Madrid gagal karena kondisi kesehatannya. Atletico membutuhkan tenaga baru di lini serang karena masih bersaing di 3 kompetisi. Juventus awalnya akan mendapatkan 500.000 euro dari peminjamannya sampai akhir musim, tetapi peminjaman itu batal terjadi sekalipun Kean sudah berada di Madrid. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Kean ternyata gagal dalam proses tes medis setelah diketahui ada masalah di tulang keringnya. Cedera itu pula yang membuat Kean absen sejak pertengahan Desember. Dari hasil tes medis Atletico, Kean disebut membutuhkan setidaknya 3 pekan untuk siap dimainkan lagi. Sementara itu pelatih Diego Simeone ingin mencari striker yang sudah siap pakai. Guardiola tidak tertarik kembali ke Barcelona. Xavi Hernandez akan meninggalkan Barcelona di akhir musim nanti, dan nama para pengganti mulai bermunculan, terutama Pep Guardiola. Khusus Pep Guardiola, dirinya bisa dibilang merupakan salah satu pelatih tersukses Barcelona. Guardiola pernah melatih Barcelona tahun 2008 hingga tahun 2012. Dalam laporan tribunnya, Pep Guardiola diyakini enggan tertarik kembali ke Barcelona, sebab Guardiola masih terikat kontrak bersama Man City hingga tahun 2025. Gantikan Xavi, Barcelona ingin pulangkan mantan pelatihnya. Barcelona dilaporkan tengah merayu Frank Rijkaard untuk bisa menjadi pengganti dari Xavi Hernandez guna menukangi hasil Granada di musim depan. Kini Radio Marca menyebut jika Laporta tengah menjajaki kemungkinan Frank Rijkaard menjadi penerus Xavi jika dirinya tertarik untuk melatih. Ia diketahui sempat menukangi klub selama 5 musim dan mempersembahkan gelar Liga Champions. Namun sejak tahun 2014, dia tak melatih tim manapun pasca menukangi timnas Arab Saudi. Laporan serupa mengklaim bahwa Laporta sudah berbicara dengan Rijkaard dan mantan rekan timnya di timnas Belanda yakni Marco van Basten untuk bisa menjadi asisten pelatih di musim depan. Barca belum menyerah datangkan gelandang baru. Barcelona masih mencari celah untuk bisa mendatangkan gelandang baru. Alex Garcia dari Girona tengah dibidik untuk hadir, meski potensi kehadirannya di musim dingin atau di musim panas mendatang diragukan. Sebelumnya sempat ada proposal pertukaran berupa Oriol Romeu, Eric Garcia atau Pablo Torre bersejumlah uang guna bisa membawa Garcia ke Barcelona.
Juventus resmi datangkan Carlos Alcaraz dari Southampton. Raksasa Liga Italia, Juventus mengumumkan pendatangan gelandang Carlos Alcaraz dari klub divisi Championship yakni Southampton. Lewat laman resmi mereka, Juventus menyatakan bahwa Alcaraz didatangkan dari Southampton dengan status pinjaman hingga akhir musim, atau tepatnya 30 Juni 2024 mendatang. Untuk meminjam Alcaraz, Juventus harus membayar biaya senilai 3,7 juta euro kepada Southampton. Angka ini bisa meningkat hingga 1,9 juta euro, tergantung pada performa dari pemain 21 tahun tersebut. Selain itu, Juventus juga mengumumkan bahwa pihaknya memiliki opsi untuk membeli Alcaraz secara permanen dengan biaya mencapai 49,5 juta euro yang bisa dicicil selama 3 tahun. AS Roma resmi pinjamkan Andrea Belotti ke Fiorentina. AS Roma resmi meminjamkan penyerang Andrea Belotti ke sesama tim Serie A yakni Fiorentina. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi media-media Italia menyebut bahwa Fiorentina meminjam Belotti dari AS Roma hingga akhir musim tanpa disertai opsi pembelian permanen. Belotti bergabung dengan AS Roma sejak musim panas 2022 yang lalu. Sayang ketajamannya bersama Giulio Rossi menurun drastis jika dibandingkan dengan performanya ketika masih berseragam Torino. Jose Mourinho dilaporkan siap kembali ke Manchester United gantikan Erik ten Hag. Jose Mourinho dilaporkan siap kembali melatih Manchester United menggantikan Erik ten Hag usai dipecat oleh AS Roma. Kabar ini diungkapkan oleh seorang sumber yang merupakan teman terdekat dari Jose Mourinho. Teman dekat The Special One itu mengatakan alasan Mourinho ingin kembali ke Manchester United karena ada urusan yang belum selesai di tim Setan Merah. Diketahui Mourinho melatih Manchester United pada musim 2016 hingga tahun 2018. Di musim pertamanya Mourinho sukses membawa Manchester United juara Liga Eropa dan juga Piala Liga Inggris.